Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bang Soal Lengkap. Kali ini kita akan membahas tema 9 untuk kelas 5, benda di sekitar kita. Subtema 3, manusia dan benda di lingkungannya. Sebelum kita mulai, jangan lupa teman-teman, pastikan teman-teman sudah melakukan share, klik like, dan subscribe di channel kami, supaya teman-teman selalu mendapat informasi terupdate dari kami. Baiklah, kita mulai. Latihan soal subtema 3 untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nomor 1, berikut yang termasuk unsur dalam sebuah iklan elektronik dalam media radio adalah titik-titik. A. Disampaikan dengan gambar. B. Menggunakan video animasi. C. Disampaikan dalam bentuk audio. D. Menuliskan nama produk dengan menarik. Yang betul untuk media radio adalah radio itu hanya bisa didengar suaranya saja atau disampaikan dalam bentuk audio. Lanjut ke soal nomor 2. Contoh iklan layanan masyarakat adalah titik-titik. A. Cegah virus dengan 3M. B. Betadin, obat luka. C. Pegadaian, mengatasi masalah tanpa masalah. D. Larutan penyegar cap kaki 3. Ini adalah contoh iklan masyarakat. Layanan masyarakat artinya tidak bersifat komersil. Tidak ada nama produk yang disebutkan. Contohnya, cegah virus dengan 3M. Menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Oke, lanjut dengan nomor 3. Kalimat yang digunakan dalam iklan harus bersifat persuasif. Artinya titik-titik. A. Mengandung sebab akibat. B. Mengenalkan jalan cerita. C. Mengajak melakukan sesuatu. D. Menjelaskan sesuatu. Persuasif artinya ajakan. Nah, dari sini saja kita sudah tahu. Berarti kalimatnya harus mengajak melakukan sesuatu. Biasanya kalau dalam iklan, ajakannya bisa membeli produk atau melakukan gerakan seperti yang tadi, gerakan 3M dan lain-lain. Oke, lanjut dengan soal nomor 4. Berikut adalah ciri-ciri iklan elektronik dalam media radio, kecuali titik-titik. A. Ada suara. B. Ada musik. C. Ada naskah. D. Ada gambar. Nah, di radio tentu suaranya ada, karena itu adalah yang ditonjolkan dalam bentuk audio. Musiknya juga ada. Naskah artinya teks yang dibacakan oleh penyiar. Dan gambar, nah kalau gambar di radio tidak ada. Jadi, yang kecuali di sini adalah D. Ada gambar. Nah, untuk soal nomor 5 dan seterusnya, kita maju ke mata pelajaran IPA. Nomor 5, perhatikan tabel berikut. Nomor 1, nama zat karbon. Nomor 2, karbon dioksida. Nomor 3, asam cuka. Nomor 4, emas murni. Nomor 5, air cuka. Nomor 6, oksigen. Kelompok unsur dan senyawa secara berurutan adalah titik-titik. Kalau unsur itu adalah sesuatu yang merupakan benda tunggal tidak dapat dibagi lagi. Nah, di sini yang merupakan unsur adalah karbon, nomor 1. Kita beri tanda merah untuk unsur. Kemudian unsur itu emas murni, itu juga unsur. Dan oksigen, ini adalah unsur. Jadi 1, 4, dan 6. Nah, jawaban unsur yang 1, 4, 6 adalah C. Kita cek apakah senyawanya betul. Senyawa kita beri warna biru. Karbon dioksida senyawa gabungan dari karbon dan oksigen. Cuka juga senyawa dan air cuka itu juga senyawa. Jadi 2, 3, 5. 2, 3, 5. Nah, ternyata jawaban yang benar adalah bagian C. Unsurnya nomor 1, 4, 6 dan senyawanya nomor 2, 3, 5. Oke, lanjut ke nomor 6. Campuran yang tidak menyisakan endapan pada bagian dasarnya dan tercampur sempurna dinamakan titik-titik. A. Homogen.
B. Heterogen, C. Tunggal, D. Senyawa. Kalau tidak menyisakan endapan, ini kata kuncinya tidak menyisakan endapan, dan tercampur sempurna, ini kata kuncinya juga, itu adalah ciri dari campuran homogen. Jawabannya adalah A. Lanjut ke soal nomor 7. Air yang bercampur tepung tapioka sesaat terlarut sempurna, tetapi setelah didiamkan selama 10 menit, muncul endapan tepung pada bagian dasar gelas. Hal ini menunjukkan campuran tersebut adalah titik-titik. A. Zat tunggal, B. Suspensi, ini kita pakai suspensi, C. Campuran heterogen, D. Campuran homogen. Ketika ada endapan berarti terjadi bidang pisah. Jadi ada sekat tak nyata atau sekat yang kelihatan, campurannya berarti tidak homogen alias campuran heterogen. Jawaban yang benar adalah C. Nomor 8. Bagaimana hasil dari campuran air hangat dengan gula pasir? Nah, kita ketahui kalau air hangat dengan gula pasir diaduk-aduk, itu tidak terlihat lagi butiran gulanya, sehingga dia menjadi campuran homogen. Jawaban yang benar adalah D. Oke, lanjut ke soal nomor 9, mata pelajaran IPS. Pak Rudi mempunyai peternakan ulat sutra. Ulat sutra dibudidayakan untuk diambil benangnya. Pak Rudi menjual benang sutra kepada pemilik industri pakaian. Berdasarkan kegiatan ekonominya, Pak Rudi disebut sebagai titik-titik. A. Produsen, B. Distributor, C. Konsumen, D. Kolektor emas. Karena Pak Rudi membiakan ulat sutra dan menghasilkan benang, nah segala sesuatu yang menghasilkan produk atau jasa dinamakan produsen. Jadi jawabannya adalah A. Nah, jangan lupa teman-teman untuk selalu membaca lagi buku materinya, mengecek lagi apakah jawabannya sudah benar atau masih salah. Yuk kita lanjut dengan soal nomor 10. Jenis usaha jasa mengutamakan titik-titik. A. Keahlian, B. Fasilitas. Ini kebalik. B. Fasilitas, C. Modal, D. Tempat. Kalau jasa itu mengutamakan A. Keahlian. Contohnya petugas paramedis, tukang cukur, dan lain-lain. Oke, nomor 11. Mena mempunyai kebun kelapa sawit seluas 100 hektar. Usaha Mena termasuk jenis usaha di bidang titik-titik. A. Pertanian, B. Peternakan, C. Jasa, D. Perdagangan. Kelapa sawit itu perkebunan ya. Kebun itu sama dengan pertanian. Jadi jawabannya adalah A. Karena perkebunannya tidak ada. Kalau ada perkebunan, kita jawab perkebunan. Ketika tidak ada, yang masih satu bidang dengan perkebunan adalah pertanian. Oke, lanjut ke soal nomor 12. Tukang cukur rambut adalah contoh usaha di bidang titik-titik. A. Pertanian, B. Peternakan, C. Jasa, D. Perdagangan. Tadi sudah dibahas sebelumnya di nomor 9 bahwa tukang cukur adalah salah satu usaha di bidang jasa. Oke, lanjut ke soal nomor 13, muatan PKN. 13. Contoh kegiatan yang mencerminkan kerukunan di lingkungan masyarakat adalah titik-titik. A. Berteman hanya dengan yang satu suku. B. Menengok teman yang sakit tanpa memandang asal sukunya. C. Melawan perintah orang tua. D. Melakukan musyawarah. Yang benar adalah menengok teman yang sakit tanpa memandang asal sukunya. Nomor 14. Kenyamanan hidup dalam masyarakat perlu kita titik-titik. A. Hindari, B. Bina dan pertahankan, C. Lestarikan, D. Kunjungan. Nah, kenyamanan hidup itu harus kita bina dan kita pertahankan. Nomor 15. Mengapa kerukunan sangat diperlukan dalam kehidupan masyarakat? A. Agar tercipta persatuan dan perbedaan. B. Menjadikan masyarakat tertib.
C. Menjaga keamanan lingkungan. D. Membina keadilan sosial. Yang paling tepat, kerukunan itu akan membuat masyarakat damai atau tertib ya. Lanjut ke soal nomor 16. Berikut adalah contoh usaha-usaha yang dilakukan pemerintah untuk membina persatuan dan kesatuan dalam masyarakat, kecuali titik-titik. A. Pembagian sembako secara merata. B. Melakukan gratifikasi pejabat. C. Pendidikan gratis untuk seluruh masyarakat. D. Membina kerukunan di masyarakat. Kecualinya adalah gratifikasi. Gratifikasi itu kita memberikan uang atau barang kepada pejabat dengan maksud tertentu seperti korupsi misalnya. Selanjutnya nomor 17. Ini muatannya atau mata pelajarannya adalah SBDP. 17. Berikut yang merupakan karya seni dua dimensi adalah titik-titik. A. Ukiran kayu. B. Gerabah. C. Kain batik. D. Relief candi. Dua dimensi berarti mengandung panjang dan lebar. Di sini benda yang ada panjang dan lebarnya adalah kain batik. Jadi jawabannya C. Nomor 18. Kunyit merupakan bahan alam yang biasa digunakan untuk pembuatan pewarna berwarna titik-titik. A. Hijau, B. Ungu, C. Kuning, D. Merah. Kunyit itu tentunya teman-teman sudah tahu warnanya adalah C. Kuning. Nomor 19. Gambar batik khas dari Tasikmalaya adalah titik-titik. A. Megamendung. B. Payung gelis. C. Nanas. D. Motif binatang. Kalau dari Tasikmalaya, yang paling terkenal adalah payung gelis. Jadi jawabannya adalah B. Terakhir nomor 20. Berikut adalah alat dan bahan saat membuat batik, kecuali titik-titik. A. Kelereng. B. Canting. C. Pewarna. D. Lilin malam. Yang tidak dipakai adalah A. Kelereng. Teman-teman, nomor 1 sampai nomor 20 untuk soal kelas 5, tema 9, subtema 3 sudah kita bahas. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.